Oh iya, teman-teman. Aku mau menyarankan untuk teman-teman semua agar dapat bergabung di BSC Monsoon Sim Community. Nah, jadi BSC Monsoon Sim Community ini terdapat di saluran WA. Teman-teman bisa join di saluran WA BSC Monsoon Sim Community untuk mendapatkan informasi seru tentang Business Simulation Club. Juga ada informasi tentang lomba, sparring, terus juga ada ya mungkin ada hal-hal lainnya yang akan diinformasikan di saluran tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Silahkan untuk join saluran BSC Monsoon Community. Link saluran akan di-share di deskripsi juga di kolom komentar. Selamat join teman-teman. Terima kasih semuanya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Business Simulation Club Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul yang pertama, yaitu modul retail. Dan di video kali ini, atau di video yang pertama, kita membahas retail, mungkin nggak terlalu mendalam, tapi aku menjelaskan secara menyeluruh. Kita nggak membahas, istilahnya kita membahas cara mainnya dulu ya teman-teman. Biar teman-teman paham gimana cara penggunaan si modul retail ini. Oke, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, terdapat, oh ya jangan lupa ya teman-teman, ini itu namanya modul. Ini tulisan finance itu modul, ini juga tulisan retail modul, yang di bawahnya itu namanya submodul. Delinquents itu submodul, financial report itu adalah submodul, dan dari retail, locationnya juga itu submodul, procurement itu submodul, sampai ke retail sales and price. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman, ini adalah modul, dan yang di bawahnya itu adalah submodul. Oke, bisa membedakan ya teman-teman. Dan kan yang dibahas modul retail, kenapa ini ada modul finance? Dia bakal selalu ada teman-teman, karena ya itu udah standarnya, harus ada si modul finance ini. Kalau nggak ada, dia nggak bisa dijalankan si gamenya, kira-kira begitu, oke? Nah, di sini juga ada tulisan dari, mungkin bisa dibilang tabel ya, tabel finance teman-teman. Terus ada procurement, di sini kita udah ada staff, standarnya itu ada 4 staff ya teman-teman. Terus juga di sini ada tabel retail, dia masih kosong karena kita belum memulai permainan. Oke teman-teman, di sini aku sebelum bahas retail, di sini ada message ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada sesuatu dari sistem atau pelaporan, mungkin pelaporan tagihan yang belum terbayarkan ataupun ada informasi yang masuk, biasanya dia ada di inbox ini atau di message ini teman-teman. Terus juga untuk data explorer, dia ada berbagai macam bisa dibilang data-data ya teman-teman. Data-data dari sales, ada retail sales, e-commerce sales, operating expense, CIB gitu kan. Terus juga di sini ada configuration teman-teman. Nah, configuration itu ibaratnya itu kayak pengaturan lah. Nah, kita bisa ngelihat di sini about this game. Game itu gimana sih penjelasannya. Terus juga ada my teammates, bisa dilihat. Terus juga ada kompetitor, kita bisa lihat kompetitor nih yang main, tim yang main itu ada siapa aja dan namanya siapa. Terus juga di sini ada configuration. Nah, configuration ini ada banyak ya teman-teman, dari fasilitator option sampai dengan service. Oke, teman-teman. Terus juga oh ya, configuration ini adalah digunakan untuk kita membaca tipe permainan apa sih yang ada di game code yang kita mainkan saat ini gitu.
Nanti akan ada penjelasan atau ada video penjelasan lebih dalam di video lainnya ya teman-teman. Mungkin nanti bisa search sama teman-teman di YouTube BC Simulation Club. Oke, di sini selanjutnya ada map ya teman-teman, submodul map. Nah, di sini teman-teman bisa lihat show B2B client. Ini nanti di pembahasan video B2B. Teman-teman bisa lihat di sana nanti. Nah, di maps ini teman-teman bisa lihat apa namanya? 7 lokasi ya teman-teman. Yang warna merah ini nih, lokasi yang warna merah ada 1 sampai 7. Nah, nomor 1 sampai 7 ini adalah lokasi yang dimana lokasi ini bisa kita gunakan untuk menyewa toko di titik-titik tersebut teman-teman. Oke, jadi di semua permainan biasanya atau standarnya itu dia bisa melakukan penyewaan di 7 tempat gitu teman-teman. Dan mungkin di berbagai permainan bisa jadi mapsnya itu berbeda-beda. Mungkin ada yang di Asia, di Eropa. Kita di hari ini, di kesempatan kali ini kita menggunakan map Indonesia. Oke, di sini ada lokasi, tulisan atribut, dan ya banyak. Nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita fokus dulu ke modul retail, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, wait. Seperti yang aku bilang sebelumnya, modul retail ini itu bisa disewa tokonya itu di 7 lokasi, teman-teman. Standarnya seperti itu ya. Nah, di sini ada Balikpapan di nomor 1 lokasinya, ada Jakarta di nomor 2 sampai ke Surabaya di nomor 7 teman-teman. Nah, gimana sih cara main si modul retail ini? Nah, yang pertama, oh ya sebelum ke sana aku ngejelasin dulu deh. Nah, di sini kan ada modul retail teman-teman. Tadi kan masih ingat ya, kalau di bawahnya modul itu namanya submodul. Nah, locationnya ini ada submodulnya itu ada location, ada procurement, ada store, ada retail sales and price. Nah, di bagian submodul location, teman-teman bisa lihat di sini ada 7 toko. Nah, gimana cara menentukan toko yang mau kita buka itu, yang duluan itu yang mana sih? Nah, cara menentukan toko yang mau kita buka di awal itu seperti apa? Itu ada beberapa faktor teman-teman atau beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pastinya modal yang kita punya. Nah, di sini kita punya modal cash in bank nih. Di sini teman-teman bisa lihat ada cash in bank tulisan. Ini adalah modal yang kita punya untuk mengelola atau membangun si toko retail, teman-teman. Menyewa toko retail, sorry. Nah, di sini juga ada overdraft limit atau hutang yang bisa kita pakai maksimalnya itu 2,5 juta ya teman-teman. Nah, selain uang, kita perlu tahu jumlah penduduk yang ada di masing-masing lokasi. Cara lihatnya gimana? Mungkin tadi teman-teman kalau ada yang nyadar di konfigurasi, terus di bagian map itu ada populasi, di scroll ke bawah di bagian sini ada tulisan location, terus di sini ada tulisan populasi teman-teman. Nah, teman-teman bisa ini nih apa namanya? Bisa menulis dulu atau mencatat populasi terbanyak itu di kota apa sih? Sama populasi tersedikit itu di kota apa sih? Mungkin teman-teman bisa mencatat di notes ya. Sebentar, wait. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Dari 7 toko yang bisa kita sewa, populasi yang terbanyak itu ada di Jakarta. Jadi kita bisa list misalkan Jakarta. Yang kedua itu, oh ya Jakarta itu populasinya ada 12 juta yang terbanyak di nomor 1.
Terus yang kedua itu ada yang terbanyak adalah di Surabaya. Surabaya itu sebanyak 2,6 juta populasi. Terus juga ada di nomor 3 itu ada di Medan ya, teman-teman. Medan itu populasinya 1,9 juta populasi. Terus toko yang keempat itu ada di kota Palembang ya. Palembang. Yang kelima itu ada di Makassar, teman-teman. Yang keenam ada di Denpasar. Populasinya 788.000. Dan yang terakhir itu ada yang paling sedikit populasinya itu adalah Balikpapan. Oke, Balikpapan. Nah, ini urutan berdasarkan banyaknya populasi. Jadi yang nomor 1 itu adalah kota populasi yang terbanyak. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa memprioritaskan toko yang paling banyak populasinya, teman-teman. Di sini kan ya udah jelas ya, udah tergambar. Kalau misalnya Jakarta yang paling banyak populasinya. Dan Surabaya sampai ke Balikpapan. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa menentukan membuat gambaran kota dengan populasi terbanyak hingga tersedikit itu yang kota mana aja. Oke? Sudah diurutkan dan kita sudah tahu kota mana aja yang populasi terbanyak. Selanjutnya kita perlu menghitung modal, teman-teman. Modal yang kita miliki. Kita itu misalnya mau membuka toko, rencananya ya teman-teman, rencananya mau membuka 3 toko. Nah, satu toko itu perlu ngabisin atau perlu uangnya itu seberapa banyak sih? Kita hitung menggunakan kalkulator ya teman-teman. Nah, di sini ada kalkulator. Oke. Kalkulator misalkan, oh ya, cara menghitung ini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini kan ada namanya cost apple juice, cost orange juice ini nih. Terus cost orange juice, cost melon juice, ini modal awal. Sebenarnya sama sih, bisa dilihat di sini juga nih. Nah, mana ya? Oh, harganya belum tertampil, teman-teman. Oke. Jadi kita lihatnya di sini aja ya. Nah, awal-awal itu teman-teman boleh menjumlahkan cost apple juice, cost orange juice, dan cost melon juice. Itu dijumlahin teman-teman, ditambah. Nah, kita jumlahkan 15 dari modal awal apple juice, ditambah modal awal orange juice 17, ditambah modal awal melon juice itu 19. Oke, jadi sama dengan Rp51. Nah, ini jumlah dari 3 produk ya teman-teman, modal awal 3 produk. Nah, misalkan teman-teman di sini mau, ini contohnya teman-teman, di sini ada vendor 1 sama vendor 2. Bebas lah teman-teman. Mau pilih vendor 1 atau vendor 2 karena biasanya kalau tahap awal itu masih sama, nggak ada perbedaan signifikan. Kalau misalnya permainan udah beberapa hari ke atas, biasanya dia ada perbedaan di harga dari vendor 1 atau vendor 2. Tinggal kita cerdik atau pintar aja memilih vendor yang bagus atau menguntungkan buat kita. Oke, aku saat ini pilih vendor 1. Nah, di sini ada ya teman-teman. Di sini ada jumlah produk yang bisa teman-teman beli. Misalkan teman-teman mau beli 5.000 semua. 5.000 semua ya teman-teman. Nah, cara hitungnya tadi kan kita udah ngejumlahin 3 produk, modal 3 produk itu. Jadi totalnya 51. Kita nggak usah hitung satu-satu tuh jadinya. Jadi nggak usah hitung 17
modal apel 15 dikali 5.000. Terus modal orange juice 17 dikali 5.000. Modal melon 19 dikali 5.000. Nah, itu bakal lama teman-teman. Jadi fungsinya dijumlahkannya ini biar kita hitungnya cepat. Nah, jadi total modal 3 produk ini 51, kita kalikan jumlah barang yang mau kita beli di retail. Nah, misalkan kita mau belinya rencananya 5.000. 51 dikalikan 5.000 sama dengan 255.000 teman-teman. Oke, harganya segitu. Nah, ini adalah modal awal dari satu retail teman-teman. Kalau misalnya tadi kita mau buka 3 retail, itu modalnya tinggal kita kalikan 3 aja. Nah, 255.000 modal satu retail dikali 3 retail. Oke, sama dengan 765.000. Ini hanya modal pembelian awal produk saja teman-teman, belum karyawan, terus juga belum sewa toko gitu teman-teman. Nah, ini modal awalnya. Jadi semisalnya kita pakai modal kita yang 3,5 juta ini, masih tersisa banyak ya, masih ada 2,8 atau 2,7-an lah ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah tahu kita punya atau kita perlu mengeluarkan modal berapa dari satu retail, selanjutnya kita perlu menghitung kita mau menampung atau membuka toko retail itu seberapa luas. Oke. Nah, cara hitungnya teman-teman, kan di sini di sewa retail itu ada pembukaan retailnya itu 50 meter, 100, 150, 200, sampai seterusnya gitu ya. Misalnya kita mau buka 100 meter teman-teman. Nah, si 100 meter ini bisa nampung berapa produk sih? Nah, itu perlu kita hitung ya teman-teman. Cara menghitungnya, kita pakai kalkulator lagi. Kita misalkan mau buka 100 meter ya. Nah, kita lihat ke procurement, terus kita lihat nih di sini. Di sini ada tulisan dimension 0,0033 meter kubik. Nah, di sini juga 0,033 meter kubik. Nah, sama semua kan ini. Dari vendor 1, vendor 2. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, cara tahu 100 meter itu bisa nampung berapa banyak produk, kita menghitungnya itu, misalkan tadi mau buka 100 meter ya teman-teman. Nah, 100 meter dibagi 0,0033 meter kubik sama dengan 30.303 pieces. Jadi kesimpulannya adalah 100 meter dengan dimensi 0,0033 meter per produk itu bisa nampung 30.303 pieces produk. Nah, 30.000 ini itu bebas teman-teman. Misalkan isinya ada 15.000 apel, terus juga 5.000 orange, juga ada melon juice-nya itu ada 10.000. Nah, itu kan totalnya 30.000. Nah, itu bebas teman-teman. Misalnya mau komposisinya ya, maksudnya jumlah banyaknya produknya itu di retail itu bebas teman-teman, asal nggak lebih dari 30.000, kira-kira begitu. Berarti kalau misalnya kita mau buka 50 meter, dia bisa ngisinya berapa? Ya udah tinggal dibagi 2 aja. Berarti dia bisa nampung 15.000 produk gitu teman-teman. Kalau misalnya kita buka 200 meter, dia bisa nampung 60.000 produk dan seterusnya. Kira-kira begitu ya teman-teman cara hitungnya. Oke, aku udah jelasin penyusunan populasi terbanyak hingga terendah, juga udah tahu cara ngitungnya modal awal satu retailnya itu berapa, juga udah tahu gimana cara ngitung luas retail yang kita perlukan itu untuk menampung produk itu berapa. Nah, sekarang kita akan coba buka retailnya teman-teman. Sebentar. Oke,
Lah ini kita belum ngapa-ngapain kenapa udah minus ya? Udah ada biaya operasional sebesar 1.400. Kita mungkin bisa lihat ya di finance. Ini kita bahas finance sedikit teman-teman. Kita kita lihat modul finance, financial report, profit and loss. Maaf ya teman-teman agak loncat kemana-mana karena ya biar sekaligus aja penjelasannya. Terus operating expense. Nah, di sini ada 1.400 kita bisa lihat. Nah, ini salary expense teman-teman. Ini adalah biaya gaji yang kita berikan ke karyawan ini nih. 4 karyawan kita, oke? Jadi satu karyawannya itu digajinya berapa ya di sini? 350 kalau nggak salah. Kita lihat ke configuration, ke HR. Nah, salary-nya 350 rupiah per hari. Jadi kenapa awal hari kita udah ada biaya operasional. Kita lanjut ke buka toko. Oke. Nah, kita udah tahu kan, jangan lupa lokasi yang populasinya terbanyak adalah Jakarta. Nah, kita buka Jakarta. Kita bukanya 100 meter ya, teman-teman, maaf. 100 meter. Ah, di sini ada tulisan ya, rental kontrak. Jadi kita bisa sewa nih, teman-teman. Kita mau sewanya per hari, per 7 hari, atau per bulan. Per 1 bulan. Nah, kalau misalnya kita per hari, itu gak ada diskon. Kalau misalnya kita sewanya seminggu, itu ada diskon 20% teman-teman. Terus juga kalau misalnya sewa sebulan, itu ada diskon 60%. Itu lumayan besar ya teman-teman. Tapi ada keuntungan, ada kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Kalau misalnya kita sewanya itu per hari, kita bisa ubah luasnya itu langsung gitu. Kalau misalnya itu per 1 minggu, kita harus nunggu sewanya habis biar bisa upgrade luas retailnya teman-teman. Misalnya kita pakai yang 7 hari. Kita udah sewa nih 100 hari. Kita mau upgrade jadi dari 100 meter ke 150 meter itu harus nunggu sewa 7 harinya itu habis. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita pakai yang 30 hari, itu nunggunya bakal lama teman-teman. Karena ya itu, dia harus nunggu 30 hari dulu dari upgrade dari 100 ke 150 itu harus nunggu kontrak 30 harinya habis. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman kalau misalnya kita sewa yang 30 hari atau yang sebulan, itu diskonnya lumayan besar. Cuman kita coba dulu yang 7 hari ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi dari 100 meter kita sewanya 7 hari. Jangan lupa kita di sini meng-ACC ya sebagai manajer retail nih. Jangan lupa ACC transaksinya. Kita ACC checklist. Oke, udah checklist, dia bakal terbuka di hari kedua. Dan di sini akan tertampil teman-teman kota Jakarta itu setelah dibuka. Nah, di sini nih sudah dibuka. Nah, udah tulisannya under contract. Nah, auto renew atau semisal kita mau upgrade dari 100 meter nih, 100 meter nih, 100 meter. Nah, ke 150 itu kegantinya di hari ke-9 teman-teman. Oke, kita coba deh ya. Biar sekalian main, sekalian coba-coba juga. Nah, ke 150 meter ya, dari 100 ke 150 meter. Submit, jangan lupa di ACC. Dia pergantian retailnya bakal di hari ke-9 teman-teman. Nah, kalau misalnya kita belum ganti di hari ke-9 atau kita gantinya di hari ke-10, ya udah, itu berarti harinya kalau mau ganti luasnya itu harus nunggu, ingat tadi 7 hari kontrak habis. Oke, harus nunggu kontraknya habis. Seperti itu teman-teman. Nah, kita sekarang fokus lagi pembahasan lainnya sambil nunggu ke hari ke-9. Nah, Jakarta udah dibuka. Sekarang kita melakukan pembelian, teman-teman. Oke, pembelian di sini. Nah, ini bebas nih vendor 1 atau vendor 2. Kita kali ini bakal pakai vendor 1. Nah, seperti yang teman-teman ingat,
100 meter itu bisa nampung 30.000 ya. Kita bisa isi 10.000, 10.000, 10.000. Cuman jangan lupa ship-nya tuh Jakarta. Nah, cuman di sini nggak ada 10.000. Teman-teman bisa kombinasiin kayak gini misalkan. 12.000, enggak, kayak gini aja deh, 8.000 dulu ya semuanya. 8.000, 8.000, 8.000. Set, submit. Wah, ini modal awalnya nih, 408.000. Oke. Dia bakal terkirim di hari ketiga. Kita next harinya. Nah, kok ini aku pesan 8.000, kenapa tiba-tiba sisa 6.800? Terus juga orange juice-nya sisa 4.300, melon juice-nya juga 7.500. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi kita lihat di sini di modul retail. Udah di modul retail, kita lihat di retail sales and price. Nah, di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di hari ketiga, tepatnya hari ini, hari ketiga ya, itu ada penjualannya teman-teman. Nah, sini nih. Kenapa tiba-tiba produk kita jadi sedikit atau mengurang dari 8.000 ke 6.800 ke 4.300, 7.481 karena ada yang membeli teman-teman. Nah, ini ada customer yang beli. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini produk yang terjual di hari ketiga dan ini sisanya. Dan ini harga saat ini. Harga jual saat ini. Itu teman-teman. Oke, aman ya. Nah, oh iya, mumpung di submodul retail sales and price, teman-teman di sini bisa lihat history penjualan. Juga teman-teman bisa mengubah harga di submodul retail sales and price. Nah, coba kita ubah harga ya, change price, lalu kita ubah jadi harganya 30, 32, dan 32. Oke, udah diubah. Ada tulisan di sini. Dia bakal diubah ke hari selanjutnya, teman-teman. Kita lihat apakah berubah. Oh, kita refresh dulu, teman-teman. Cek refresh. Oh, berubah ya. Nah, jadi harganya 30, 32, 32. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman nggak perlu apa ya namanya? Lihat harga bolak-balik ke submodul retail sales and price. Teman-teman bisa langsung lihat di sini nih. Di sini kan ada ada apa ya? Tulisan lah Akeong 30. Terus juga Akeong 32, Akeong 32. Nah, ini adalah harga jual pada saat hari ini. Jadi teman-teman nggak perlu bolak-balik ke submodul retail sales and price. Teman-teman cukup lihat di sini nih harga saat ini tuh berapa yang teman-teman atur sendiri. Kalau misalnya mau ubah ya tinggal ke submodul ini retail sales and price gitu teman-teman ya. Nah, terus di sini ada oh iya, setiap retail tuh dia standarnya ada 4 staff ya. Dan si staff ini biasanya ada yang diisi sendiri. Itu biasanya kalau modul HR dibuka dia isinya sendiri gitu teman-teman. Jadi ketika kita buka retail, dia si retailnya ini gak ada staffnya, harus isi di modul HR. Kalau permainan saat ini karena kita lagi belajar, dia staffnya udah ada sama si sistemnya sendiri. Jadi dimunculkan nama sistem. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang specialization teman-teman. Kalau misalnya di sini ada tulisan 49/100, yang mengartikan di sini adalah teman-teman tokonya itu sudah terisi 49% dari 100 meter gitu ya teman. Ini nih sorry. Dari 49 meter teman-teman dari 100 meter teman-teman sudah terisi retailnya 49 meter kubik gitu ya teman-teman. Nah, berarti produk teman-teman setengahnya itu udah habis. Jadi jangan sampai si produk ini habis teman-teman nih. Orange juice lihat teman-teman, sisanya 2000. Nah, ini kalau misalnya habis, pembeli ya bakal lari ke kompetitor karena kompetitor produknya masih tersedia gitu, masih jualan. Jadi jangan sampai teman-teman produk retailnya habis ya.
diisi lagi gitu. Kan ini maksimalnya 10.000 gitu misalnya per produknya teman-teman atur 10.000. Ya bebas lah teman-teman mau isi berapa, misalkan Apple 15.000, 12.000 atau berapa. Cuman kalau misalnya strategi atau saranku, kita tentuin aja 100 meter ini kan bisa 30.000 nampungnya. Nah, kita bagi 3 aja. Jadi satu jenis produk itu maksimal 10.000, kira-kira begitu. Nah, kita isi nih. Jangan sampai habis barangnya. Oke? Kita jangan lupa isinya di procurement. Oh, expire teman-teman. Sebentar ya. Kita pause. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Nah, ini teman-teman, produk teman-teman sudah tersisa setengah. Kita harus isi lagi di procurement, submodul procurement. Ingat teman-teman, maksimalnya ini kalau permainan aku ya, dia satu unit produk itu, satu jenis produk maksimal 10.000. Karena 100 meter retail bisa nampung 30.000. Nah, misalkan apple juice itu sisa 5.700, aku isinya 5.000 juga. Terus misalnya orange juice 2.200 ya sisanya, aku isi 8.000. Melon juice itu sisa 7.000, aku isi 3.000. Oke. Submit, jangan lupa di ACC. Klik. Nah, dia bakal kekirim di hari selanjutnya. Nah, oke. Nah, di sini nih. Nah, persentasenya bagus nih, 91%. Nah, teman-teman dari 100 retail sudah mengisi 91 meter. Oke, ini bagus nih, karena produk teman-teman nantinya nggak bakal habis gitu. Jadi bisa dibeli terus oleh si pembeli. Nah, itu kan terisi lagi kan, bisa jualan lagi teman-teman. Dan cuan-cuan terus, seperti itu, oke? Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas si store, teman-teman. Nah, store ini, submodul store ini kegunaannya apa sih? Submodul store ini kegunaannya untuk mengetahui atau memantau kalau produk kita itu apa ya namanya, udah di display atau belum gitu, atau masih di backroom. Karena di jenis permainan ini, di game code kali ini, itu nggak ada FMCG-nya atau expired ya teman-teman, basinya gitu istilahnya. Basinya di nonaktifkan, jadi dia bakal tersedia terus di display teman-teman, nggak ada di backroom, seperti itu. Intinya store itu digunakan untuk ya memantau misalnya si produk ini itu udah ada di display atau backroom. Sebentar ya, aku setting dulu. Oke, kembali lagi teman-teman. Nah, jadi perbedaan FMCG, fast moving consumer goods, kalau gue salah ya, perbedaannya itu dia kalau FMCG-nya aktif, dia bakal ada expirednya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya non-aktif, dia gak bakal ada expirednya seperti itu teman-teman. Nah, jadi gunanya store itu memantau, biasanya pembelian awal itu bakal di atas semua, di display semua teman-teman. Nah, kalau pembelian selanjutnya sampai game berakhir, itu dia biasanya ada di bawah. Di sini nih. Di backroom. Jadi bedanya display sama backroom, gambarannya seperti teman-teman bayangin, teman-teman ke Indomaret atau ke Alfamaret atau Alfamidi gitu kan. Nah, di situ kan ada tertampil ya, ketika teman-teman masuk ke tempat belanja, terdapat rak-rak dan juga banyak produk di sana kan. Nah, rak-rak itu digambarkan sebagai display. Kalau misalnya backroom itu adalah gudangnya teman-teman. Biasanya kalau misalnya teman-teman izin mungkin mau ke toilet Indomaret ataupun Alfa ataupun Alfa Midi gitu kan. Nah, teman-teman biasanya ngelewatin gudang dulu. Nah, gudang itu digambarkan di sini adalah sebagai backroom. Nah, kalau misalnya teman-teman bayangkan kalau barangnya ditaruh di backroom semua atau di gudang semua, kira-kira bakal tertampil gak? Atau barang-barang yang ada di rak itu kelihatan gak sama pembeli?
Enggak kan? Jadi kita perlu taruh barang-barang ini dari backroom ke display biar orang-orang bisa beli produk ini. Kita coba mungkin ya. Kalau misalnya produknya itu ada di bawah backroom semua. Nanti kita next harinya ke hari ke-6 dari hari ke-5. Nah, kita lihat di retail sales and price. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, di hari ke-5 itu ada penjualannya. Tetapi di hari ke-6 nol penjualannya karena produknya itu ada di backroom semua. Oke. Kalau misalnya teman-teman di ke atas ini si produk ini dengan memencet icon orang yang lagi bawa barang nih, orang dua orang ini nih. Nah, teman-teman bakal ada penjualan lagi. Kita lihat nih hari 6 ke hari ke-7. Oke. Set. Nah, bakal ada penjualan lagi kan? Karena si produknya itu udah ada di display atau di rak. Seperti itu teman-teman. Oke, hati-hati jangan sampai barangnya ada di backroom. Kalau misalnya ada di backroom harus displaykan biar barang-barangnya nanti kejual. Seperti itu. Nah, di sini karena ada expired, kita bisa menggunakan fitur diskon. Kalau FMCG-nya off, dia diskonnya nggak ada, teman-teman. Nah, diskon batch, dia ada pilihannya. Ada 10%, ada 20%, ada 30%. Teman-teman tinggal milih aja sesuai strategi masing-masing teman-teman. Kalau misalnya mau dari awal 30%, boleh. Kalau mau 20% boleh. Kalau dari saran aku biasanya hamin 7 hari mau basi, misalnya ini nih. Maka ini contoh aja ya teman-teman. Kita udah di day 7 ya sebenarnya. Misalnya contohnya kita udah di day 18 atau di day 16. 7 hari atau 8 hari lagi mau basi, kita bisa diskonkan ini jadi 20% teman-teman. Biar lakunya lebih cepat. Kira-kira begitu. Atau cara lainnya, tapi ini nggak disarankan sih. Kita bisa nurunin harga biar penjualannya besar. Kan mungkin kita buktikan dulu ya. Ntar. Kalau misalnya ini penjualan tanpa diskon dan harga biasa, kita refresh jangan lupa. Nah, dengan diskon penjualannya nambah 100 unit produk. Ini 536. Kalau yang biasa itu nggak tanpa diskon 429. Terus juga coba mungkin kita eksperimen kurangin harganya. Ini 29, ini 31, 30 ya. Mungkinkah penjualannya lebih besar dari 1000, 1750 dan lebih dari 500? Coba kita lihat ya. Ini kita udah ubah harganya. Kita next ke hari 9. Jangan lupa juga hari ke-9 itu diganti jadi 150 meter. Oh ya, ini udah jadi 150 meter ya teman-teman. Dari 100 meter di hari ke-9. Jadi harus nunggu kontrak habis. Seperti itu teman-teman. Oke. Oh, ternyata harga diturunkan bisa meningkatkan sedikit penjualan. Lihat, tadi apple juice 1000 jadi 1100. Orange 1755 jadi 2008. Terus melon 536 jadi 708. Ya, itu tergantung strategi teman-teman ya. Kalau mau naikin revenue bisa dengan cara diskon, bisa juga dengan cara nurunin harga. Cuman itu nggak disarankan sih. Jadi margin kita tipis, ada keuntungan kita tipis ya di penjualan. Kira-kira begitu teman-teman. Oh iya, sama jangan lupa ya teman-teman. Di sini biasanya di bagian submodul procurement itu kita ada pembayarannya COD, terus juga ada pembayaran yang lainnya kredit. Karena ini kita lagi belajar, kita COD aja ya. Jangan lupa perform quality controlnya diaktifin biar si barang-barangnya bagus-bagus, produknya bagus-bagus. Oke teman-teman. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau buka 7 toko itu bisa banget. Cuman ya tergantung strategi teman-teman. Mau secara bertahap buka tokonya atau mau sekaligus. Tadi kan yang sudah di list itu yang kedua itu Surabaya.
Yang ketiga Medan, yang keempat Palembang. Semisal teman-teman mau buka 66-nya juga boleh. Soalnya selanjutnya kita buka Surabaya nih, Surabaya. 100 meter. Sewanya 7 hari. Submit. Terus yang ketiga itu apa? Medan Palembang. Medan. Kita buka Medan 100 meter. Diskon 7 hari. Submit. Jangan lupa ACC. Medan, udah Medan ke Palembang. Palembang 100 meter, 7 hari. Jangan lupa ACC, udah Palembang apa? Makassar. Nah, Makassar 100 meter per 7 hari. Oke, udah. Jangan lupa di ACC. Terus sekarang Denpasar. 100 meter per 7 hari. Ini kita buka semua ya, teman-teman. Jangan lupa ACC. Terus kita buka Balikpapan. 100 meter 7 hari. Oke, submit. Jangan lupa di ACC. Kita ganti hari ke hari selanjutnya, hari ke-10. Oke. Hari ke-10 bakal kebuka semua. Jreng. Wow. Nah, ini kita perlu isi semua retail, teman-teman. Ya. Kita isi semua retail. Oh, di sini fitur negosiasinya sudah aktif. Nanti aku jelasin ya. Ada diskon nih. Kita beli masing-masing. Di tokonya itu kita isikan dulu. Kita beli Jakarta. Sebentar. Kita pertama beli Jakarta dulu, isinya 5.000. Oh iya, sekarang kan 150 meter ya. Berarti kita bisa nampung 45.000. Nah, satu unit produk atau satu jenis produk bisa nampung 15.000 berarti teman-teman. Nah, aku isinya 8.000 aja. Terus aku isinya 12.000. Terus ini isinya 8.000. Oke, jangan lupa submit. Jangan lupa checklist. Terus ke procurement lagi. Oh ya, nanti untuk permainan aslinya ya teman-teman. Ini tuh detiknya bakal berjalan. Jadi di bawahnya itu ada biasanya ada detik. Jadi perharinya itu misalkan satu hari itu ada 30 detik teman-teman. Nah, nanti dia bakal berjalan terus si detiknya. Hitung mundur. Dan bakal ganti di hari selanjutnya. Misalkan ini dari hari 10, detiknya 30, dia bakal sampai ke detik 1. Setelah detik 1 dia bakal ganti hari ke hari ke 11. Nah, hari ke-11 dari detik 30 ke detik 1 lagi, dia akan ganti lagi ke hari ke-12. Kira-kira begitu, teman-teman. Kalau ini kan lagi belajar, jadi kita pause aja ya si detiknya. Jadi kita gak pakai detik. Kira-kira begitu. Jangan lupa kita selanjutnya di Surabaya. Isinya 8.000 aja karena dia bisa nampung maksimal 10.000 ya. Karena kita bukanya 100 meter. Jangan lupa ACC, Surabaya sudah. Terus Medan. Semoga modalnya cukup ya. Medan 8.000. Terus Palembang 8.000. Terus Palembang. Medan. Bentar, yang terakhir itu apa ya? Palembang, teman-teman. Palembang. Palembang sudah ya. Kita Makassar 8.000. Jangan lupa ACC. Makassar sudah, kita Denpasar. 8.000 ya. 8.000. Sudah Denpasar. Sekarang kita selanjutnya ke Balikpapan. Balikpapan 8.000. Oke, submit. Jangan lupa ACC. Kita next ke hari selanjutnya. Semoga modal cukup ya. Oh, modalnya cukup, teman-teman. Langsung berkurang segini ya, dari 3 juta. Kalau misalnya modal agak cukup ya, teman-teman, kita pakainya hutang nanti. Dia hutang otomatis terpakai. Kalau kita modalnya itu kurang ya, teman-teman. Dan maksimal hutang itu 2,5 juta rupiah. Nah, ini udah terisi semua nih. Seperti biasa ya, kalau misalnya kita isi 8.000 pasti berkurang karena ada yang beli. Oke, teman-teman. Nah, udah terisi semua nih. Oh ya, teman-teman, mau kasih saran. Kalau kan nanti ada penilaian ya.
Jadi dari setiap permainan atau game code, ada baiknya teman-teman biar penggunaan space retailnya efisien dan efektif, itu teman-teman space utilization-nya ini nih harus di atas 80% teman-teman. Biar penilaiannya itu bagus. Oke, ini 76% agak kurang. Bisa di atas 80% biar penilaiannya nanti bagus. Oke, teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita bakal penjelasan di negosiasi. Nah, sarannya teman-teman negosiasi di vendor yang sering teman-teman beli produknya. Misalkan tadi kan aku sering beli di vendor satu ya. Jadi negosiasinya kita di vendor satu. Karena kalau kita negosiasi di vendor 2, ibaratnya kayak gini. Kita nggak jarang beli di vendor 2, tapi kita tiba-tiba minta diskon, ya pasti nggak dikasih gitu kan. Kalau misalnya kita minta diskon di vendor 1, kita udah sering beli, pasti bakal dikasih sedikit gitu. Atau mungkin ya sesuai kesepakatan. Kita bisa negosiasi kayak, please give me discount. Ini bisa pakai bahasa apa aja ya, Indonesia, Inggris, atau apapun itu. Sunda mungkin ya. Please give me diskon 30%. Submit. Coba kita lihat hari ke selanjutnya. Ternyata no diskon teman-teman. Kita negosiasinya kurang ya. Jadi itu negosiasi ini tergantung teman-teman pinter ngetiknya atau teman-teman pinter negosiasinya. Jadi ya gitu, dia bakal bisa negosiasi per 10 hari teman-teman. Jadi setiap hari 10, ini kan tadi negosiasi di hari 10 kebuka. Kita negosiasi di hari ke-12, berarti nunggu 10 hari dulu biar bisa negosiasi lagi. Berarti kita bisa negosiasi di hari ke-22, seperti itu teman-teman. Oke. Ini nih, kayak ini nih. Tadi kan kita baru beli produk buat di toko Jakarta ya. Nah, dia di pembelian selanjutnya bakal di backroom terus seperti ini. Jadi kita perlu keatasin teman-teman secara manual ya. Oke, intinya jangan lupa dikeatasin ke display. Nah, seperti itu mungkin teman-teman ya. Kita udah buka 7 kota. Dan kalau misalnya mau teman-teman tutup tokonya, mau cancel tokonya, teman-teman harus kosongkan dulu nih si retailnya. Jadi 0 semuanya, nggak ada stok, baru bisa ditutup si tokonya. Dan kalau misalnya teman-teman mau upgrade luas retailnya, ya tinggal retail manage, lalu tambah jadi 200 meter dan submit lalu ACC. Seperti itu teman-teman. Dan nunggu di hari ke-16. Kita harus tunggu seminggu dulu biar bisa diganti luas retailnya. Seperti itu. Mungkin nggak ada lagi yang bisa dibahas ya teman-teman. Itu aja dari aku buat pembahasan di sesi modul retail. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman suka boleh like, komentar, dan kalau mau diskusi bisa komen di bawah. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai bertemu di pembahasan modul berikutnya.